Oh, ini ada yang angkat tangan. Silakan Bu Retno, ada yang mau ditanyakan, silakan. Langsung aja open mic. Bu Retno. Maaf, kepencet. Oh, kepencet. Ya, Maaf, baik-baik. Bang. Ya, ya. Baik, sekedar mengingatkan kembali karena kan saya udah pernah bercerita tentang perjalanan pasar muamalah. Waktu dulu saya merintis kan di Parung Kuda. Waktu pertengahan tahun 2020. Yang itu yang sangat luar biasanya bagi saya sekeluarga kan waktu itu karena kondisinya sedang COVID, di mana di luar Sukabumi, khususnya di kota-kota besar begitu ketat, dan alhamdulillah di Sukabumi pun ketat, tapi berkat keridhaan Allah pasar muamalah bisa terlaksana. Itu perjalanannya begitu rumit, sangat sulit itu waktu dulu karena kan lagi COVID. Cuman ya itu karena mungkin Allah juga yang eh, berperan di situ karena saya kan hanya manusia biasa. Jadi cerita singkatnya saya ceritakan kembali. Awalnya saya mengenal Dina Dirham itu sekitar akhir-akhir 2019 itu. Awalnya kami sekeluarga sering mengikuti kajian Ustadz akhir zaman, terutama Ustadz Zulkifli Ali. Nah, singkat cerita, Ustadz Zulkifli Ali ini dalam satu kajiannya beliau memaparkan tentang dinar dirham. Saya bertanya-tanya apa itu dinar dirham karena kan saya bukan orang pesantrenan, jadi saya cari informasi tentang itu. Dan akhirnya di medsos di YouTube itu saya menemukan kajian dari Amir James Haidi. Yang saya jadi pertanyaan kok hanya orang ini yang muncul gitu, tidak ada ulama-ulama yang lain yang membahas perihal itu. Tapi saya tak berpikir panjang, saya pelajari, saya bolak-balik sampai hafal dan akhirnya kebetulan di akhir 2019 ada kajian beliau di Masjid Biru Ciawi Bogor. Nah, saya berangkatlah dari Sukabumi ke sana, kebetulan ada pasar muamalahnya juga, jadi saya bisa ikut kajian dan bisa melihat pasarnya seperti apa. Yang selama ini hanya saya pelajari dari medsos saja. Ya, saya melihat pasarnya seperti ini. Nah, sesudah itu saya berpikir gimana caranya supaya di Sukabumi bisa diadakannya pasar. Gitu. Alhamdulillah berkat saya komunikasi dengan wakal hang tuah yaitu Bang Anto yang selalu membimbing saya. Akhirnya waktu itu saya memberanikan diri karena waktu itu cuma saya, istri saya dan sahabat istri saya. Kita bertiga nih start waktu pasar Mamal Parung Kuda itu. Cuman waktu itu karena eh, gak mungkin kita langsung mengenalkan pasar muamalah karena kan orang pasti bingung gitu. Akhirnya waktu itu saya mendirikan UMKM si Babuai. Kebetulan itu timbulnya UMKM itu karena COVID juga gitu. Karena saya ini pedagang air isi ulang, makanya saya dikenal dengan sebutan Haji Galon gitu. Itulah cerita awal mula nama itu tersemat pada diri saya gitu. Itu orang-orang manggil aja gitu, saya juga nggak ngerti, tiba-tiba terjadi aja itu panggilan itu gitu. Bukannya saya yang memproklamirkan diri gitu. Seperti itu. Alhamdulillah waktu dulu akhirnya saya membuat 2 tim, itu tim muamalah dan tim UMKM waktu itu. Dan alhamdulillah pasar pasar UMKM-nya bisa terlaksana, tapi di dalamnya ada pasar muamalah. Itu dulu di Parung Kuda itu seperti itu. Bahkan yang membukanya itu Pak Kades, Pak Wahid, Desa Sendawangang pas
bertepatan dengan 17 Agustus waktu itu. Karena sedang Covid waktu dulu kata Pak Kades, kita nggak boleh upacara, ya udah kita upacaranya di pasar aja. Alhamdulillah itu tadi juga sempat di-share sama Wajid Nurman itu fotonya saya dan tim itu pakai baju merah, yang di tengahnya itu Pak Wahid dan istri, terus beserta RT RW setempat. Alhamdulillah terlaksana. Nah, dari situlah mulai berdatangan orang-orang yang mencari pasar muamalah. Akhirnya bisa terbentuklah pasar muamalah Cicurug di tempat Haji Dian yang merupakan aktivis 212 Mat. Begitupun di tempat Sidi Ilham karena beliau datang bersama gurunya yaitu Kiai Iqbal, bisa terlaksana juga pasar muamalah di Kebun Pedes waktu itu, di tempat pesantren yang di pinggirnya, pinggir kota. Ya, begitulah kisah yang di Parung Kuda, kisah singkatnya. Alhamdulillah wa syukrillah. Ini ada Bu Sonia. Silakan Bu Sonia, barangkali ada yang diceritakan tentang kemarin lah pengalamannya karapan pertama kali di Pasar Muamal Sukabumi. Silakan Bu Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan buat Kang Ilham dan Pak Asep. Kemarin tuh kami alhamdulillah berhasil bahasanya ya karena datang ke Sukabumi. Tapi mungkin karena bagi kami terlalu sepi ya bagi kami, mohon maaf. Mungkin karena belum ada bahasanya belum ada pengunjung yang banyak gitu. Jadi eh, beberapa rekan mungkin Mbak ada saya dan Aryo juga cuma Aryo malah nggak berhasil menjual apapun. Nah ini mungkin bisa jadi bahan koreksi untuk kedepannya seperti apa. Bagaimana caranya biar pengunjung seperti apa tadi saya pikir ada anak-anak SMA jadi mungkin bisa jajan ngemil sedikit gitu tadi saya pikir begitu ya tapi ternyata sepi sekali ya mohon maaf ini mah yang dari saya seperti itu terus yang kedua untuk Masjid Pemuda bagaimana kelanjutannya Kang Ilham saya hanya ingin tahu itu saja demikian terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaan yang sangat bagus. Silakan Sidi Ilham ditanggapi. Ya, baik, terima kasih Bu Sonia. Yang pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk para pedagang yang hadir ya, terutama dari luar kota ya, rombongannya Pak Ali, ya, termasuk di dalamnya ada Bu Sonia, Wazir Indra, Pak Aryo, dan istrinya Pak Ali ya. Pak Ali gak hadir kayaknya di sini. Oke, baik. Jadi memang terselenggaranya pasar muamalah Sukabumi itu tidak sesuai dengan rencana awal dengan Pak Asep kemarin. Karena pasar itu Sabtu dan Ahad 2 hari itu harusnya. Tapi kita hanya bisa 1 hari, yaitu hari Ahad saja. Sehingga hari Sabtunya itu UMKM yang mengisi. Jadi tidak ada pasar muamalahnya. Jadi pasar muamalahnya di hari Ahad saja. Dikarenakan di hari Jumat Sabtunya itu ada kegiatan camping sekolah ya. Pak Asep juga ikut campingnya waktu itu bersama seluruh siswa. Yang mana memang dijadwalkan di hari Ahad itu siswa menghadiri pasar untuk menampilkan beberapa penampilan gitu untuk meramaikan dan menambah traffic di lingkungan pasar. Cuma ini tidak terlaksana karena memang camping sekolah itu memang camping pendidikan karakter ya, yang mana mereka tuh tidak tidur sama sekali.
termasuk saya termasuk saya lah gitu, tidak tidur di malam Sabtu itu. Bahkan mungkin tidak tidur sampai terlaksananya pasar. Malah ya tidur mau tidur selewat-selewat, bukan tidur yang diniatkan tidur ya, mungkin tidurnya tidur ketiduran gitu beberapa menit. Nah, mungkin begitu-begitu aja. Sehingga bagi anak-anak itu tidak bisa diikut sertakan. Waktu itu saya kontak ke anak-anak yang akan tampil, ternyata pada tumbang semua, sedang recovery, bahkan mereka di Senin Selasanya nggak sekolah itu. Senin Selasanya nggak sekolah pada izinnya ikut camping tuh, hampir sebahagian besar. Ya Pak Asep mungkin mengetahuinya, karena memang cukup melelahkan di campingnya. Sehingga di pasar hanya terselenggara pasar yang tanpa siswa, hanya pedagang dan mustahik saja, karena hanya pedagang dan mustahik saja. Dan yang perlu diketahui, budaya di pasar Muamalah Sukabumi itu, mustahik itu tidak berkumpul di jam yang sama. Nah, seperti yang saya lihat di mana? Di kota-kota lain itu, terutama di Sentul ya, kalau tidak salah di Sentul itu mustahik itu berkumpul. Atau mungkin ada kajiannya terlebih dahulu. Jadi kalau di sini tidak ada kecuali ada kajiannya seperti yang dilaksanakan waktu Sukabumi itu belum pernah sebenarnya ada kajian yang langsung pasar yang mana kajian itu dihadiri oleh para mustahik. Jadi mustahiknya ngumpul. Itu belum pernah ada. Wazir Zainal tuh pernah ke pasar Sukabumi, tapi itu kajian subuh bersama para santri, mustahiknya tidak ikut. Ya. Jadi mustahik itu datang secara satu persatu gitu ya, organik aja, alami gitu, satu persatu ke pasar, satu persatu ke pasar, dan memang rata-rata para mustahik ini menukarkan dirhamnya itu ke sembako begitu, ke sembako ya, kalau tidak salah lapaknya anak santri itu yang menyediakan sembako itu 15 paket yang habis itu. 15 paket berarti 15 keping dirham ya. Sisanya berarti ke Pak Ali kalau tidak salah, ada berapa itu? 10 lebih lah Pak Ali itu. Yang mana kemarin itu disebar zakat itu 30 dirham satu-satu. Ya memang lebih efisien setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah nanti akan lebih banyak mustahiknya. Ya kalau 30 kan berarti akan ada 60 kalau setengah-setengah ya. Cuman kemarin tuh satu-satu, karena memang dirham yang tersedia adalah satu dirham. Satu dirham ya. Mungkin nanti rencana selanjutnya kita akan pecah begitu. Jadi misalnya kalau memang 20 dirham zakat yang dibagikan sebelum pasar, jadi ada 40 penerima manfaat. Nah, jadi akan lebih banyak dan akan lebih merata ketika menukarkannya kepada para pedagang. Yang memang pasar Muamalah Sukabumi itu belum menarik non mustahik. Nah, itu masalahnya. Belum menarik pengunjung non mustahik. Mungkin berbeda dengan di kota-kota lain ya. Jadi di kota lain itu Bandung itu contohnya. Jadi yang datang itu bukan mustahik, ya memang orang yang mau belanja ke pasar yang punya dirham. Kalau di Sukabumi yang datang ke pasar itu sudah pasti mustahik, sudah pasti. Tidak ada orang yang dia sudah punya dirham lama terus mau belanja ke pasar, bukan sebagai mustahik tapi sebagai pengunjung, itu belum ada itu. Belum ada. Itu memang belum sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan nanti mah ada. Jadi yang datang ke pasar itu mustahik. Yang otomatis mustahik ini orang yang tidak mampu. Yang mana orang yang tidak mampu ini udah pasti yang mereka sasar adalah kebutuhan pokok mereka. Nah, jadi akhirnya yang dibeli adalah para pedagang yang menyediakan sembako. Yang mana dalam kasus pasar, bukan kasus ya, dalam pasar Muamalah Sukabumi kemarin yang menyediakan sembako ya lapak santri saya dan Pak Ali. Hanya dua itu yang pasti mereka larinya ke sana, karena yang datang memang bukan pengunjung ya, bukan pengunjung. Mereka yang datang itu adalah mustahik zakat, yang memang orang yang ya sesuai dengan kategori mustahik gitu. Ya pasti orang mustahik, kalau mustahik berarti nyarinya apalagi ya selain kebutuhan pokok mereka. Ya mungkin itu saja. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya kita akan coba pecah
dirhamnya sehingga lebih banyak penerima manfaatnya. Dan memang untuk para pedagang kalau bisa 50-50 lah. Jadi boleh diadakan sembako selain dagangan yang pokoknya biar nanti merata. Nah, seperti misalnya saya kan jualan madu tuh, jualan buku, ya itu juga tidak ada yang beli sama sekali untuk madu dan bukunya. Tapi terbantu dengan terjualnya misalnya sembako. Kalau mau berhitung ke sana, kalau mau berhitung ke closing dan tidaknya produk yang dijajakan. Jadi kalau misalnya hanya jual contohnya madu saja, ya pasti mustahik tidak ada yang ingin madu begitu. Mustahik ya inginnya beras dan telur. Kecuali yang datang ingin madu itu biasanya pengunjung yang asli pengunjung gitu. Dia punya dirham datang, bukan mustahik. Ya kalau pengunjung kan biasanya bukan orang yang mampu lah atau di atas mampu. Jadi dia sudah tidak perlu lagi bukan tidak perlu, dia melirik barang lain yang ditukarkan dengan dirhamnya. Memang di beberapa kesempatan pasar Sukabumi juga ada. Cuman kebetulan kemarin tuh tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang pengunjung gitu yang bawa dirham. Pas pasar malah Sukabumi kemarin. Ya mungkin itu intinya informasinya. Terus mengenai Masjid Sejuta Pemuda setelah kemarin di ngobrol ya, Bu Sonia sebenarnya yang follow up ke beliau tuh adik dari pimpinan masjid yang pimpinan masjidnya kemarin tidak hadir karena sedang ke luar kota. Nah, sejak pertemuan itu belum ada tindak lanjut lebih jauh. Saya hanya menanyakan jadwal atau di tanggal mana Masjid Sejuta Pemuda bisa kita isi dengan kegiatan pasar. Ada baru itu dan itu belum ada jawabannya karena pasti program-program masjidnya sudah full begitu. Bukan sudah full, sudah ada gitu untuk per trimester atau per semester ke depan tuh dia sudah di set gitu. Nanti kita bisa masuknya di mana yang bisa melibatkan Masjid Sejuta Pemuda. Karena kita tidak ingin pasar nanti dilaksanakan adalah event kita jadinya. Saya ingin ini event masjid dan kita. Nah, jadi masjidnya ikut terlibat. Saya tidak ingin seperti yang terjadi tadi yang Wazir Nurman sampaikan ya, yang gimana tuh di Gedung Juang atau apa ketika kedatangan pemateri pembicara tidak elok kedatangannya. Mungkin ini juga terjadi di Masjid Al-Fat ya, Bandung ini Sidi Yazid tidak masuk. Sebenarnya di Masjid Al-Fat Bandung juga itu menurut saya jadi event kita, cuman ada Sidi Yazid saja yang sebagai pengurus masjid terbantu, ya, jadi seolah-olah itu terbantu. Cuman kan pada faktanya di sana kita tidak bertemu dengan pengasuhnya kan, dan akhirnya kita aja jadi acara kita, jadi masjid yang menyediakan tempat. Jadi masjid tidak terlibat apa-apa. Saya harap di Masjid Sejuta Pemuda ini tidak seperti itu. Jadi masjidnya terlibat penuh. Misalnya dalam iklan, dalam penyebaran informasinya di post di Instagram resminya gitu. Seperti Ramayana kemarin itu kan di post tuh di Ramayana Department Store di akun resminya di Instagramnya di Facebooknya. Jadi pada akhirnya itu acara bersama, acara Ramayana dan acara kita semua bareng-bareng. Itu Ramayana tidak hanya menyediakan tempatnya tapi ikut andil di dalamnya, bahkan UMKM binaan Ramayana juga ikut berdagang ya meskipun tidak menerima dirham tapi ikut meramaikan ada di situ. Nah, dan satu lagi kemungkinan para pedagang yang ya Bu Sonia lah begitu ya, Bu Sonia dan Pak Aryo itu kan cuma sebentar saja. Berapa jam kita hadir di sana sampai pulang ya mungkin 3 jam lah. Sementara UMKM itu sampai sore, sampai jam 5 ya mungkin yang belinya bisa jadi sore, bisa jadi siang kalau produknya non sembako atau jajanan lain gitu. Kan kita juga melihat UMKM yang sebelah juga sebenarnya pembelinya tidak terlalu banyak, tapi mungkin kalau dihitung secara 2 hari
berarti 8 jam kali 2 gitu ya, 16 jam ya akan ada kalkulasinya. Ya kalau cuma 3 jam datang lalu pergi ya lebih baik sediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh mustahik. Ya, karena nanti yang datangnya kebanyakan yang mustahik. Ya, mungkin itu saja. Silakan Wazir. Baik, terima kasih Sidi Ilham atas pemaparannya. Ya, semoga apa yang kita rencanakan depannya bisa berjalan. Begitu Bu Shania? Cukup Bu Shania jawabannya? Ya sebenarnya saya juga barengan sama Arya tuh ada telur sembako apa telur gula dan dendeng kalau nggak salah. Cuman ya memang mungkin ya belum berminat ya. Ya nggak masalah sih. Cuman artinya mungkin bisa diupayakan lagi gitu. Eh, Memang susah ya kalau memang belum ini mah belum belum apa ya belum belum terkenal kitanya bahasanya ya belum terkenal dan dirhamnya bukan di dirhamnya pasar kitanya pasar kitanya belum terkenal ya mungkin ini baru pertama kali mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak pengunjung tidak hanya mustahik tapi juga pengunjung yang bisa membeli di pasar. Kalau masalah bawaan kita juga bawa sembako yang setengah, tapi yang setengah gitu. Saya pikir ada yang setengah, ternyata satu semua gitu. Oke, demikian saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anya masukannya yang begitu luar biasa. Nanti kita upayakan ke depan diperbaiki lagi situasi di pasarnya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih meriah lagi lah ke pasar ke depannya. Amin, amin, amin. Baik, yang selanjutnya saya persilakan kepada wakal hang tuah Panganto. Nah, ini sahabat saya sudah sejak lama. Silahkan ada yang mau disampaikan, Bang. Baik, terima kasih ini Wazir Indra atas kesempatannya. Kalau tidak salah sekitar 5 tahun lalu ya itu saya dengan Amir Jahid cukup gabung dalam rangka pasar muamalah di kebun pedas ya di kebun pedas. Alhamdulillah di situ sangat ini sekali ya sangat antusias sekali itu terutama santri santrinya luar biasa dari pengasuh prosesnya juga sangat welcome gitu ya. Ini tentunya kemajuan yang ini ya yang menggembirakan ya, perjalanan untuk ini perjalanan pasar muamalah ini sendiri sebenarnya di beberapa daerah sebenarnya kendalanya relatif nggak on. Halo, dengar suara saya? Lanjut ya. Oke. Ya, itu untuk ini ya, untuk pengunjung pasar muamalah sendiri, memang eh, saya termasuk salah satu ini ya, salah satu admin beberapa grup dulu itu di Nadirham ini punya grup nggak kurang dari 30 grup WA ya. Itu salah satu itu saya adminnya itu. Saya pantau itu beberapa daerah itu memang kondisinya sama ya. Jadi kita membagikan zakat dan pengunjung pasar pun memang masih relatif
para ini ya, para mustahik ya. Kecuali untuk di pasar di Jabodetabek ya, itu emang adalah satu dua itu pengunjung ya, pengunjung yang ini yang emang punya simpanan dirham. Tentu ini PR kita ya, PR kita supaya gimana nanti pasar ini memang tumbuh organik gitu. Memang kalau nggak ada mustahik, pasar ini tetap jalan gitu. Ini paling ideal ya sebenarnya. Tapi ini sudah bagus ya, ini sudah bagus karena emang zakat itu emang harus didistribusikan ya. Zakat didistribusikan karena ini belum diterima secara universal ya, kita tetap wajib menghadirkan pasar ini. Ini bagian dari syiar kita ya, dan salah satu indikator juga dari perkembangan gerakan ini. Saya mau mereview juga tentang kasus pasar muamalah di ini ya, di Depok tahun 2021 ya. Memang kasus pasar muamalah itu sangat dramatis ya, karena isunya diseret kemana-mana jadinya sebenarnya, mau diseret ke politik juga kan gitu. Ada yang menunggang juga, ada juga ini apa sih propaganda dari para lazar juga. Jadi makanya itu di media-media mainstream ini kalau tidak salah itu 1 bulan penuh itu pemberitaannya ya. Ini luar biasa untuk pasar dengan pedagang 20 orang gitu. Sampai pemberitaannya luar biasa begitu. Medianya pun media mainstream semua ya, media-media arus utama. Tapi seiring berjalannya waktu kita hadapi ya ini masalah ini sampai ke proses pengadilan, sampai ke pengadilan juga akhirnya, dan pada akhirnya itu dinyatakan bebas sampai ke banding ya, sampai ke Mahkamah Agung ya, itu dinyatakan sudah inkrah ya. Jadi kita sekarang ini penggunaan dinar dirham ini sudah legal ya, sudah legal sah karena udah ada putusan pengadilan yang mengikat bahwa penggunaan dinar dirham ini legal dan sah secara hukum. Dan untuk teman-teman selama proses hukum pasar muamalah, Amir James sendiri itu ini berkahnya juga lah ya, menerbitkan 2 buku ya, berkenaan dengan kasus pasar muamalah ini. Yang pertama itu Dinar Dirham dan Hakim yang Adil. Yang satu lagi Dinar Dirham Queen emas dan Queen perak dalam bingkai hukum Indonesia. Itu kalau yang ini pengarangnya itu ada seorang pakar hukum ya, dan beliau juga salah satu ahli hukum yang memberikan kesaksian yang meringankan Amir James sendiri di pengadilan negeri Depok ya. Beliau memberikan ini catatan, memberikan ini ya penjelasan yang lengkap di buku itu ya, Queen emas dan perak dalam bingkai hukum Indonesia itu.
Di situ para saksi-saksi sebenarnya dijelaskan semua ya, beberapa orang saksi, ada saksi pakar ekonomi Pak Didik Rukbini, ada saksi dari Hasanah Keagamaan dari Wajir Nurman sendiri ya, dan saya sendiri pun jadi saksi juga ya, itu waktu itu saksi sebagai pedagang ya. Memang dari proses persidangan itu emang tidak ada unsur yang memberatkan Amir Jaim ya, sehingga beliau diputus bebas ya. Nah, tapi setelah pengadilan negeri Depok mengatakan bebas, ini rupanya masih banyak masyarakat yang belum tahu berita ini. Nah, tugas kita tentu menyampaikan ini ya, bahwa kasus pasar muamalah itu udah clean dan clear gitu, nggak ada masalah. Ini yang harus kita terus menerus sampaikan ke ini ya, ke masyarakat gitu ya. Saya rasa begitu dulu ya ini, karena ini sepertinya sudah larut malam juga ya. Saya kembalikan ke ini moderator media. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Anto, yaitu dari Wakalah Hang Tuah, salah satu yang merupakan saksi sejarah terjadinya kasus pasar muamalah dulu. Sebenarnya masih beberapa orang lagi ya, kebetulan nggak hadir untuk pada malam hari ini. Baik, silahkan Tuan Puan, masih ada waktu sekitar setengah jam. Oh, ada Ibu Sonia angkat tangan. Silakan, Bu Sonia. Ya, untuk menindaklanjuti Mas Anto soal kasus yang kemarin itu, bukankah kita akan ada rencana untuk membahas eh eh, apa revitalisasi Amir Jaim, Kang Indra? Iya Bu, nanti dischedule-kan itu ya. Nanti kita rencanakan secara matang lah, itu Bu. Kemarin saya udah ngobrol langsung dengan Amir Jaim masalah itu, dan dia bersedia untuk memberikan nomor pada yang akan menindaklanjuti itu. Nomornya nanti akan dikirimkan kalau ada yang kirim WA ke dia soal itu. Jadi mudah-mudahan untuk ini bisa tindak lanjut lagi ya. Kayak kelihatannya Amir Jaim serius menanggapi waktu saya bahas ini ke Amir Jaim. Mudah-mudahan aja bisa berkembang lanjut ya. Amin, amin. Ya, amin, amin. Ya, mudah-mudahan ya dimudahkan segalanya untuk dilaksanakannya pemutihan lah tentang perjalanan kita ini. Baik, cukup Bu Sonia. Apa ada lagi? Ada pesan nggak ini? Ada, boleh nanya di kelas. Baik, yang berikutnya tadi dari Kang Diki, tadi udah angkat tangan. Silakan Kang Diki. Kang Diki, silakan. Ya, tes bismillah. Jelas ya suara saya ya? Ya, jelas, silakan. Ya, tadi sebenarnya menindaklanjuti pertanyaan Bu Sonia yang pertama kayaknya ya. Sebenarnya itu juga yang saya rasakan, tapi saya nggak tahu ya di tempat lain gitu. Kebetulan saya di Bandung. Ya kebetulan mungkin produk saya juga listrik ya, jadi kalau buka pasar di itu kayaknya agak
agak sulit gitu buat saya gitu. Jadi saya beberapa kali ikut buka pasar muamalah di Bandung gitu ya. Tapi kalau hasil evaluasi saya pribadi memang agak kurang efektif gitu untuk yang sudah berjalan gitu. Tapi saya artinya gini, saya tidak menggeneralisir, ya mudah-mudahan di tempat lain tidak seperti itu gitu. Tapi artinya mungkin di beberapa tempat memang butuh strategi baru atau butuh eh, ya mungkin butuh strategi baru untuk berdakwah lah gitu. Nah kebetulan ini yang sedang saya rintis, bukan artinya saya menyalahkan yang sudah berjalan, tapi memang tiap tempat mungkin punya kultur budaya masing-masing gitu. Jadi kebetulan ini yang di tempat saya yang saya coba lakukan itu adalah kita coba bikin komunitas ya internal tuh maksud saya berdasarkan teritori geografi gitu ya. Jadi tidak anggotanya itu tidak jauh gitu ya, kebetulan ya anggota DKM, orang jamaah sekitar gitu ya. Itu pertama yang saya perhatikan, penting kita punya komunitas yang cukup kuat, solid, atau bahkan mungkin besar gitu ya, dalam lingkup jangka atau jarak yang dekat gitu. Jadi memang alhamdulillah saya buat ya bukan saya, maksudnya ya saya bersama teman-teman yang lain kita bikin yayasan mungkin ya, Asia Meal Foundation gitu. Memang kita masih fokus di yang terdekat dulu karena saat transaksi perdagangan muamalah jarak jauh tuh memang ada cost-nya lagi gitu, ada cost lebih lagi gitu ya kalau kita online atau ada ongkir gitu. Kalau hanya mengandalkan pasar muamalah ya memang tadi kalau mustahik biasanya hanya kebanyakan ya, karena saya juga pernah melaksanakan juga, kebanyakan langsung ngejarnya ke sembako gitu. Yang lain kasihan memang yang pedagang yang lain yang bukan sembako memang nggak ini. Nah jadi kebetulan yang kita lakukan kita mengumpulkan jamaah, tapi bukan dinar dirham yang kita dakwahkan sendiri gitu. Artinya bukan hanya dinar dirham aja gitu. Kebetulan di komunitas yang kita bangun di Bandung, di Kabupaten Bandung tepatnya, di Katapang, itu sudah terkumpul kurang lebih sekitar 115 orang. Dari 115 ini sudah yang terdaftar untuk berusaha atau berbisnis, atau kita sebutnya BUMP, Badan Usaha Milik Pribadi, itu kurang lebih ada di 8-9 orang. Dan ini alhamdulillah terus bertambah gitu. Kita rutin ketemu walaupun offline. Mohon maaf saya tidak share di grup karena pentingnya kedekatan emosional, langsung tatap muka dan bermuamalah tuh saya merasakan langsung gitu. Nah yang sudah berjalan alhamdulillah ini perputaran saya nggak sebut dirham dan fulusnya menurut saya lumayan berputar gitu. Walaupun saya tidak share mungkin di grup karena memang saya masih fokus internal gitu ya. Jadi belanja beras, telur, tisu itu kita cukup intens berputar di grup. Sebelumnya saya memang sempat nyari fulus, ada beberapa fulus di kita. Terakhir saya lihat kan fulus keterangannya kosong gitu ya. Kebetulan di saya juga ada beberapa, tapi mohon maaf kalau
itu memang berputar di kita, tidak mengendap di saya, tapi insya Allah itu berputar. Jadi yang kita kedepankan memang bukan bukan dinar dirham untuk sementara ini, gitu. Karena dari pengalaman yang sudah berjalan, saat dinar dirham yang kita dakwahkan itu memang daya tariknya atau kesadarannya mungkin masih kurang mungkin ya. Tapi saat saya hadirkan konteks yang lain, bidang yang lain, dalam hal ini misalkan saya menjual ekonomi, saya bantu UMKM, kita bantu tentang baik itu permodalan, baik itu pembebasan hutang, ya dan lain-lain lah yang biasanya terkait usaha, itu memang peminatnya cukup banyak gitu. Nah, di komunitas ini memang kita berikan aturan termasuk penggunaan dinar dirham itu gitu. Jadi eh, banyak peminat nih memang karena kita menawarkan hal lain, tidak langsung dinar dirham, tapi kita selipkan di dalamnya itu aturan bahwa selain rupiah kita juga menerima dinar dan dirham. Jadi mereka juga merasakan manfaat walaupun mungkin sisi mereka terikat dengan aturan kita. Saya sih nggak masalah ya. Mungkin mereka merasa terikat dulu, tapi sebenarnya kan nolong ya, niat kita kan menolong sebenarnya gitu. Jadi ya ini saya hanya share gitu ya, berbagi strategi, mudah-mudahan mungkin bisa diduplikasi dengan gaya yang sedikit berbeda di tiap daerah gitu, karena mungkin setiap daerah punya kultur, budaya, SDA yang berbeda-beda gitu. Mungkin Pak Indra. Baik, terima kasih Kang Diki atas pemaparannya yang luar biasa dan menginspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi prototipe lah. Kalau saya sih sempat kemarin berkelakar ke teman-teman itu ya begini, ya apa salahnya kita kayak pasar malam itu ditiru juga gitu karena ini kan tim. Nah, berarti alhamdulillah malam ini kan Kang Diki dengan konsep yang rapi lah bisa memaparkannya itu. Yang mudah-mudahan ini menjadi inspiratif bagi yang lain-lainnya. Yang mudah-mudahan saya dan teman-teman juga lah bisa nanti kalau ada pasar di Kang Diki bisa karapan lah kita bersilaturahmi. Insya Allah. Baik, Bang Anto, mungkin ini sebagai senior di bidang pasar mamalah, mungkin ada tanggapan, silakan, Bang. Ya terima kasih Mas Indra. Ya bukan senior juga. Cuma kita sama-sama aja lah ya ini mensiarkan ini ya. Untuk ini ya, untuk siar kita, Kenapa begitu ya? Oke, suara saya udah jelas, Wajir? Oke, silakan. Oke. Ya, kedepannya tentu ini ya gaung kita untuk pasar muamalah ini mungkin perlu kita beberapa poin kita koreksi, tidak terfokus kepada dinar dirham dan fulus, tapi kebebasan menentukan alat bayar, termasuk rupiah ya. Rupiah bisa diterima dengan ada unsur kata kunci kebebasan menentukan alat bayar ini bisa mengundang yang lain juga untuk hadir. Kalau kita hanya fokus kepada dinar dirham,
orang yang nggak punya dina dirham, dia nggak mau hadir, padahal dia di situ ada dagangan yang dia minati gitu kan. Kan sayang sekali kalau ada miss di sini. Tapi kalau kita sampaikan ini kebebasan menentukan alat bayar rupiah, tentu bukan masih diterima bukan masih diterima ya bahasanya, karena kan memang realitas sistem ekonomi kita memang ekonomi fundamental kita memang seperti itu adanya ya di masyarakat ya. Rupiah berlaku secara universal, tapi dina dirham juga berlaku, juga kita kenalkan. Dan di sini juga kita praktekkan sebenarnya lebih pada praktek perdagangannya ya, praktek perdagangannya yang jujur, keterbukaan akan kualitas dagangan. Nah, ini kan akan menarik orang juga gitu untuk belajar, untuk berkunjung ke pasar ya. Jadi ke pasar bukan mata-mata dagang mencari keuntungan, tapi itu ada unsur tarbiyahnya lah ya, pembelajarannya, cara bermuamalah yang benar gitu kan. Saya rasa begitu ini Alhamdulillah bisa saya tambahkan. Saya kembalikan di Wajib Negara. Baik, Bang. Terima kasih atas pemaparannya, yang mudah-mudahan bisa melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Kang Diki. Baik, silakan yang masih mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Bisa secara open mic atau mungkin bisa juga melalui chat. Nah, ini saya tadi apa yang disampaikan oleh Bang Anto tentang judul buku ini dari Sidi Angga Erlangga, dia mulai chat, yaitu bukunya yaitu satu Dina Dirham Hakim yang Adil, itu tentang pledoi pasar muamalah. Yang kedua, koin emas dan perak dalam bingkai hukum Indonesia. Kalau tidak salah sih pakar hukum pidananya itu Pak Andi Sopyan kalau nggak salah. Itu Ahmad Sopyan ya. Itu Dr. Ahmad Sopyan. ahli hukum pidana di Indonesia. Beliau. Ini buku ini bisa dipesan langsung di Pustaka Adina ya, nomornya ada tertera di chat ya, tinggal dibaca aja. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Wajah Nurman sebelum nanti saya serahkan ke sumber. Oh ya, baik ya, sudah terdengar ya? Ya, terdengar. Dengar Wajib. Ya, Silakan dilanjut. ya, alhamdulillah kita kan sudah menyampaikan apa yang bukan kata orang lain ya, yang sudah dialami sendiri gitu ya. Nah, jadi memang lagi-lagi ada ayat Quran itu, kita itu tidak akan ditanya apa yang terdahulu lakukan, tapi kita yang kini dan di sini gitu. Dan di sisi lain juga ini kita ada keinginan ya, ini ada keinginan, ada kenyataan. Ada begitu muncul keinginan langsung menjadi kenyataan. Ada kenyataannya tidak langsung muncul, tapi 5 tahun, 10 tahun gitu dan sebagainya. Ya, karena itu tetap kita mesti ya saling berbagi pengalaman, saling menasihati
Karena bagaimanapun apa istilahnya nanti kan yang baik-baik dari masing-masing pengalaman ini kita tampung, kita jadikan pelajaran. Yang kurang baik ya kita berusaha tidak diulangi gitu ya. Cuma itu tadi lagi-lagi ini keinginan kita ini apa takdir Allah gitu ya. Semua juga begitu. Kayak saya kadang mau pas muamalah pas halangan saya ya dan ke Amir Jaim, transaksinya ke Amir Jaim gitu ya. Atau saya kan baru pulang dari Palembang sampai berapa 16 hari kemarin. Tak tahu sama Mas Puguh itu ketemu gitu ya. Walaupun di Palembang tidak aktif lagi ya sekarang, tapi hanya Mas Puguh yang di kotanya itu ya tetap di jalan silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Yang penting sama-sama di hati kita masih tertanam bagaimana mengembalikan muamalah. Ada tiba-tiba ada dosen yang datang ke hotel saya nginap ya, ngobrol-ngobrol ya kita terima. Ada yang memang orang tuh baru bicara di hadisnya aja ya, hadis tentang dirham, ya belum ke pengamalan. Ya kita tidak tahu, kita jalani saja gitu. Termasuk kan sama 22 tahun lalu juga saya kan kalau mau disebut apa ya, pengangguran gitu. Tidak jelas, cuma saya ada husnuzon gitu. Ini jalan yang benar gitu itu. Jadi ya saya tidak pernah kepikiran akan keliling-keliling Indonesia ke luar negeri gitu ya. Bahkan mohon doanya juga saya ini insya Allah bulan Maret 2026 itu diundang untuk itu mempresentasikan koin-koin VOC yang aksaranya Arab gitu. Saya nanti insya Allah ya. Kan kita tidak tahu kan bahwa VOC itu dulu pencetak koin perak dan beraksara Arab gitu. Abad ke-17, abad 18 gitu. Ini yang saya sampaikan itu yang ya kita tidak tahu, yang punya ilmu kan Allah ya. Adapun caranya apa di Indonesia atau kemana-mana di Sukabumi ke Aceh atau bahkan ke luar negeri, yang penting kita sama-sama yakini bahwa yang punya ilmu itu Allah. Itu pun hanya sedikit yang dikasihkan ke kita gitu. Itu saja gitu. Jadi ini saya kan dulu di pasar muamalah. Bahkan saya waktu Silaktas ISMI tahun 2003 Januari. Itu saya yang waktu itu ada yang bertugas di bagian penukaran rupiah ke dinar atau dirham itu 2003 itu. Ya saya tidak tahu, yang mengalir saja gitu ya. Mengalir ya sama. Jadi kita harus meyakini bahwa yang punya ilmu itu Allah, itu pun hanya sedikit dikasihkan ke kita, dan ketika disampaikan kepada orang lain yang membuka, yang menutup ya Allah juga. Hati bahasa Arabnya kan kolbun, dari kata kolaba bolak-balik. Kita tidak tahu gitu kan. Yang penting itu tadi, jamaah itu kan dibully dari 3 orang itu kan ya. Terus saja 3 orang. Dan saya yakin di kita kan udah bicara mungkin ke istri kita, ke bapak kita, ke ibu kita, ke mertua kita, ke tetangga kita, ke mana-mana. Ya lagi kan Allah yang membuka gitu. Ya demikian itu indranya. Ya kita bermohon Allah selalu memberi yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Terima kasih Wajir Roman atas pemaparannya. Ini mungkin ada dari Sidi Erlangga, angkat tangan, silakan. Oh, ini di chat, sebentar saya baca. Wajih Nurman buka pasar muamalah tahun 2003. Di tahun tersebut saya masih 1 SD. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukrillah. Sekarang sudah remaja Sidi Erlangga. Barokallah. Berarti ini tandanya pasar muamalah ini sudah begitu lama digaungkan ke masyarakat, disampaikan. Alhamdulillah, masyukurillah sampai sekarang kita masih berjalan. Baik, sebelum ditutup saya serahkan dulu. Oh, pertanyaannya di atas sebentar. Pertanyaannya ada pertanyaan katanya. Dari itu.
Sebentar saya baca dulu ini. Ada pertanyaan dari Sidi Erlangga. Kira-kira ada cara lain yang bisa di-brainstorm untuk mendatangkan selain mustahik pada pasar muamalah. Nah, ini saya serahkan dulu ke narasumber. Selaku mustahik mungkin ada ide di pikirannya atau mungkin nanti diserah. Begitupun dari Bang Anto mungkin bisa nambahkan selaku penggerak pasar muamalah Depok. Dan Ibu Sonia mungkin dari Bekasi, Kak Deki dari Bandung. Silakan Kang Ilham. Oke, baik, terima kasih. Ini makin banyak ini. Sebenarnya ada Pak Nopi Harto, Mutasib ya. Terus ada Pak TB juga ini, Pak Tatang. Nah, ini senior juga di pasar Ya, muamalah. siap. Mungkin beliau akan lebih paham. Cuman tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Wazir Indra dan rencana pasar Sukabumi ke depan juga kita tidak hanya pasar muamalah Dina Dirham, tapi ada juga nanti kreasi-kreasi dari siswa, misalnya kan penampilan marawis dan lain sebagainya. Itu nanti akan menarik orang-orang yang sejatinya bukan mustahik, yang memang di Sukabumi juga dari sebelum-sebelumnya selalu ada orang yang bukan mustahik, cuman jumlahnya hanya 1, 2, 3 orang gitu, tidak sampai puluh ke atas, kecuali ketika pasar dilaksanakan di sekolah, seperti yang disaksikan oleh Pak Asep. Nah, kalau pasarnya dilaksanakan di sekolah dan dibuka di pas jam istirahat, itu kita punya market 300 orang siswa yang akan jajanan anak sekolah. Makanya ketika pasarnya di sekolah yang sering reguler dilaksanakan yang sebelum di Ramayana, itu banyak yang berdagang jajanan-jajanan sekolah, misalnya risol, apa gorengan, misalnya apa tuh seblak dan lain-lain yang jualan anak sekolah, misalnya jurusan pemasaran, bisnis retail, dia dagang di pasar muamalah. Itu juga menarik non mustahik. Ketika dilaksanakan di luar sekolah seperti Ramayana kemarin, ya rencananya kita nanti untuk menarik banyak orangnya dengan menambahkan hiburan gitu. Ya memang hiburan itu termasuk dalam rangkaian kegiatan pasar muamalah, itu hanya sebagai teknik saja. Silakan jika ada yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih Sidi Ilham selaku mustahik Sukabumi. Maaf salah. Mutasib Sukabumi. Nah, sekarang saya ke Pak Tatang dulu lah selaku penggerak di Jakarta Utara. Mungkin ada ide atau pemaparan yang mau disampaikan oleh Pak Tatang. Silakan Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cerita pengalaman aja ya. Pada suatu kali saya masuk ke daerah yang tempat yang suka perang. Maksudnya kalau ada pembagian itu biasanya perang, karena perang rebutan mustahik, antar mustahik, karena mustahiknya ada 600 dari berbagai suku di Indonesia kumpul di suatu tempat yang tempatnya itu kebetulan tidak diakui oleh pemerintah, tapi tinggal di wilayah elit, nggak masalah. Nah, disitulah tantangan buat saya bisa masuk bagaimana caranya. Ya, dengan pendekatan yang sederhana aja, mendekati ke kepala sukunya, ya alhamdulillah bisa masuk. Gimana caranya supaya nggak terjadi perang? Ya dengan cuman modal bismillah aja sama Robi Budi Ilma gitu. Dari situlah kita pendekatan, alhamdulillah ya, lancar-lancar aja. Malah kedatangannya malah dirindukan sama mereka, kapan datang lagi. Saya bilang ya nantilah, ada jadwalnya. Pokoknya suatu hari atau pas hari aja langsung.
Karena kalau biasa direncanakan malah jadi bermasalah. Jadi pas ada saat pasar langsung datang ke masjid, udah jalankan aja, udah jalankan. Malah kebanyakan yang nggak kebagian, tapi saya dari awal-awal saya pesan, saya nggak mau ada yang marah, apalagi perang, saya nggak mau. Kalau ada yang mau marah atau mau perang, saya nggak jadi, saya mau balik lagi nih. Akhirnya ya nggak jadi, menjadi perang itu lancar dan damai. Itu aja, Wajib Indra. Kebetulan waktunya juga udah habis. Baik Pak Tatang, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga pasar muamalah di Jakarta Utara, Pelumpang khususnya makin rame lah. Banyak lagi penggerak-penggerak yang lainnya yang ikut bergabung. Baik, ini statement singkat aja ya. Sekarang ke Bang Anto, silakan Bang Anto. Untuk meramaikan pasar lah. Mungkin ada ide gitu. Oke, baik. Terima kasih, Hadir. Saya rasa yang disampaikan para penggerak-penggerak dari Sukabumi, dari Pak Tatang itu udah ini ya, udah cukup cukup bagus ya. Karena kan kita ini kan sebenarnya pasarnya ini masih bersifat rintisan ya, awalan ya. Memang belum menjadi pasar yang ideal, yang tumbuh organik ya. Memang idealnya itu pasar itu dekat dengan masjid, dekat dengan masjid, ada space yang agak luas. Di Sentul ini sebenarnya dirancang seperti itu ya. Cuma untuk sekarang kendalanya jarak antara lokasi pasar sama para pedagang ini menjadi menjadi masalah juga kan sekarang ini. Selain jumlah pedagang sekarang ini belum seperti ini ya, adanya kasus pasar muamalah gitu ya. Untuk ini ya, untuk supaya ini tentu untuk menarik itu ya tetap kita mengarah ke unsur-unsur hiburan gitu ya. Memang itu menarik orang ya, unsur hiburan atau event-event atau ada acara baksos ya, bakti sosial ditambahkan. Tentu ini harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya. Pihak-pihak lain, donor darah tidak bisa. Ini kan menambah kemeriahan dari pasar itu ya. Tentu ya ditambahkan aksi-aksi sosial lainnya, dipadukan lah istilahnya. Atau kalau di KWS ini mungkin bisa diadakan, karena di sini banyak anak kecil, saya lihat belum pada bersunat, nah sunat masal bisa diadakan. Saya rasa ini begitu ya. Saya kembalikan ke pemerintah. Baik, terima kasih Bang Anto atas masukannya. Nah, ini dari CD Parul. Silakan. Ya, Open terima mic kasih. aja langsung. Saya sepakat dengan yang disampaikan dengan Sidi Nopiarto. Terkadang kita jangan hanya melulu jualan ya memang ya. Karena kalau melulu jualan, kalau kan ada prinsip dalam ekonominya itu, kalau kita bisa menggandeng beberapa event dalam momentum
festival pasar muamalah lah ini masih konsepnya, karena memang belum ideal pasar lah ini namanya kan. Kalau pasar tuh memang udah ada tempat kiannya, kita seperti ada pasar wakaf sendiri gitu kan. Ini kan belum ada pasarnya, belum ada wakaf pasarnya, jadi belum ideal ya sebenarnya. Tapi kalau udah ada ideal, saya rasa bisa digandeng dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti lomba mewarnai, hadiahnya dirham gitu kan. Jadi ada item-item tertentu, misalnya lomba apa gitu anak-anak yang kalau kita gandeng anak-anak, orang tua pasti datang. Tapi kalau kita gandeng orang tua, segmen pasarnya itu orang tua, ya mungkin datang ya orang tua aja, anak-anak enggak. Tapi kalau kita gandeng orang anak-anak, pasti orang tua datang juga. Nah, itu kan trik-trik menarik gitu kan. Kegiatan misalnya saya kalau nggak salah ada yang kegiatan di Sentul itu yang lomba memanah misalnya, tapi hadiahnya dirham gitu kan. Jadi kemanain nanti bisa beli jajan atau belanja di pasar itu, jajanan yang ada di pasar muamalah itu gitu. Ya mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya bisa kita gandeng seperti kita masal, donor darah atau lainnya ya. Itu juga jadi baik karena dulu waktu di Sumtim kita pernah buat itu lomba mewarnai apa lagi ya? Saya lupa ada beberapa kegiatan. Oh, olahraga juga bisa menarik itu juga misalnya pingpong gitu kan atau olahraga-olahraga singkat aja, simpel aja seperti yang bisa kita tidak merepotkan kali lah tempat yang tidak luas sekali gitu. Catur gitu kan. Hal-hal menarik itu bisa kita improvisasikan di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ya ke depan bisa digandeng demikian. Yang berupa hadiahnya ya, hadiahnya itu nggak piala, nggak ini, tapi hadiahnya berupa dirham. Jadi kan fungsi dirham juga bukan hanya sebagai zakat, tapi hadiah juga bisa. Gitu. Mudah-mudahan ke depan banyak ide-ide menarik lagi yang muncul untuk kegiatan pasar muamalah kita. Demikian mungkin. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Luhur dari Medan menyampaikan pengalamannya waktu dulu di Sumtim yang sangat luar biasa. Baik, sebelum di closing saya minta statement aja dari tiap-tiap penggerak nih. Mungkin dari Bu Sonia ada ide, mungkin ada masukan sebelum ditutup. Ya, Bu Sonia ini kan melakukan terobosan dari kemarin tuh waktu kajian Amir di pengajian ibu-ibunya. Mudah-mudahan ini juga bisa salah satu alternatif juga. Karena di KWS ini kan masyarakatnya kan Selapi tradisional. Nah, itu ternyata di pengajian ibu-ibu itu hidup juga itu bermuamalah walaupun kan transaksinya baru sebatas pakai rupiah mereka. Dia bikin apalah kerajinan kuliner di rumah. Kadang dari singkong diparut dikasih kelapa dijual laku lah 20.000 lumayan gitu kan bagi seorang orang tua yang sudah ini sangat berharga gitu ya. Mungkin ini juga bisa dikembangkan juga gitu. Mungkin dari Bu Erlen, ada Bu Erlen masukannya dari Jakarta Barat nih, Parmela. Baik, kalau tidak ada waktu sudah menunjukkan jam 10:10. Baik, sebelum di closing saya serahkan dulu ke narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Sini Ilham. Ya baik, terima kasih Wazir Indra dan tuan puan lain tadi yang sudah menambahkan. Jadi pasar muamalah Sukabumi tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir sampai ke rencana ke depan. Tapi memang saya bergabung di gerakan ini ya belum lama ya, 5 tahun. Yang mana itu juga diawali dengan tahun-tahun berat. Di awal-awalnya kan saya masuk bergabung 2020 ya ketika bertemu Wazir Indra di Parung Kuda. Itu pun belum, baru bertanya-tanya kan mulai bergabungnya dan mengamalkan itu 2021 gitu ya ketika ikut berdagang di Parung Kuda, di Cicurug dan di Kebun Pedas. Itu adalah hari di mana tahun-tahun berat, maksudnya itu juga tahun wafatnya Syekh kita ya, Syekh Abdul Qadir As-Sufi tahun 2021. Nah, jadi saya hanya mendapatkan ilmu dari murid-muridnya dan buku-bukunya yang mana saya sangat
jatuh cinta lah terhadap tulisan-tulisan Syekh itu, meskipun dalam bahasa Indonesia yang terjemah, yang harus dibaca berulang-ulang baru kita mendapatkan maknanya. Bahkan ketika dibaca ulang dapat makna yang baru, ketika dibaca lagi dapat makna lagi yang baru. Itu yang saya rasakan dalam buku Syekh. Makanya saya mengejar Wazir Nurman supaya saya bisa mendapatkan gambaran pengajaran Syekh itu secara utuh gitu. Itulah maksud saya kemarin mendatangi atau mengganggu waktunya Wazir Nurman ketika datang ke Sukabumi. Nah, maksudnya itu. Makanya saya sebisa mungkin mengamalkan apa-apa yang diamalkan oleh murid-murid Syekh Abdul Qadir. Selanjutnya juga kasus pasar muamalah. Itu juga terjadi di awal-awal Sukabumi baru membentuk, baru lahir gitu ya, baru belajar merangkak. Gitu. Itu juga kasus pasar muamalah, yang mana alhamdulillah terbukti tidak bersalah gitu. Ini kan menjadi dasar hukum. Yang mana banyak yang lain kan mundur di saat itu. Sukabumi terus bergerak gitu, meskipun ya perlahan-lahan lah sampai sekarang 5 tahun masih terus berjalan. Dan alhamdulillah pasar Ramayana ini kan temanya kolaborasi dengan Ramayana Department Store ya, dalam tanda kurung. Nah, jadi yang disorotinya itu, walaupun kita bicara secara umum pasar muamalah Sukabumi. Juga pasar muamalah Sukabumi ini Wazir Nurman kan menulis di Facebook gitu, tentang pasar muamalah Sukabumi, dan dikomentari oleh tuan dari Malaysia ya, mungkin itu juga murid Syekh, saya kurang tahu ya, mungkin Wazir Nurman kenal. Dikomentari oleh tuan dari Malaysia ya, Hakimi Ibrahim kalau tidak salah nama Facebooknya. Ini kan satu hal yang luar biasa, berarti pasar muamalah Sukabumi ini lewat postingan Wazir Nurman ya di Facebooknya itu terdengar sampai Malaysia dan dikomentari, dan saya baca tulisannya itu luar biasa. Bagus, itu ada apresiasi, ada saran, dan ada masukan. Mungkin itu saja, semoga pasar muamalah di Sukabumi bisa konsisten dan tambah berkembang. Dan saya juga usul di pekan-pekan ke depan untuk kajian ya, kita bisa bahas juga kondisi perkembangan dinamika pasar muamalah di tempat yang lain. Mungkin itu saja, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sidi Ilham Mutakin yang telah menyampaikan materinya yang sangat begitu panjang lebar bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang sudah bergerak menghadirkan pasar muamalah di tiap daerah, kita doakan sama-sama semoga makin ramai dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian pada malam hari ini saya cukupkan sekian, dan sampai jumpa lagi di pekan berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.